Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis ya. Subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo. Kita akan membahas lanjutan drama Korea All of Us Are Dead part yang ketiga. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Part ketiga ini dimulai dengan diperlihatkan ayah Onjo yang ternyata masih selamat setelah kabur dari kamp pengungsian. Di dalam sekolah, Enji yang sudah berubah menjadi zombie tiba-tiba merasakan keanehan di dalam tubuhnya. Indera pendengaran dan penciumannya menjadi lebih sensitif dan ia juga menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat itu Enji masuk ke dalam sebuah ruangan yang berisi seorang guru yang sedang bersembunyi. Di sana Enji pun berkata kalau ia sangatlah lapar sehingga ia dengan santai memakan beberapa ikan dalam keadaan hidup-hidup. Pak guru yang melihat hal itu pun merasa takut dan mulai mengambil pisau untuk melindungi dirinya. Enji yang melihat hal itu pun merasa kesal pada Pak guru dan langsung menggigit perutnya hingga ia berubah menjadi zombie. Di sisi lain terlihat Guinam yang ternyata masih hidup meskipun telah terjatuh dari lantai atas. Sama seperti Enji, Guinam saat itu juga bisa merasakan keberadaan manusia di sekitarnya. Setelah diperiksa, manusia itu ternyata adalah bos berandalan yang dahulu sering memerintah Guinam. Tanpa mengetahui apapun, bos itu pun meminta Guinam untuk mengambil mobil di parkiran agar ia bisa kabur dengan mobil tersebut. Dengan kata lain, ia ingin menjadikan Guinam sebagai tameng agar ia sendiri tetap selamat. Guinam yang mendengar hal itu pun tentu saja menjadi kesal. Ia pun menarik bosnya dari kolong mobil dan mematahkan tangan bosnya agar para zombie datang dan memakan bosnya itu. Sementara di dalam ruangan musik, Onjo dan teman-temannya mulai memikirkan rencana agar mereka bisa keluar dan pergi ke atap sekolah. Mereka pun memutuskan untuk memancing para zombie dengan menggunakan alat-alat musik yang berada di dalam ruangan tersebut. Dengan begitu, para zombie akan berkumpul di sana dan jalan menuju ke atap sekolah otomatis akan lebih aman. Setelah itu mereka pun mulai menyusun meja dan kursi sebagai tameng untuk menahan para zombie yang akan masuk. Di waktu yang sama, polisi Song bersama dengan rekannya dan kedua anak kecil berhasil keluar dari restoran Chongsan dan melawan para zombie. Kemudian mereka pun bertemu dengan YouTuber yang sebelumnya nekat mencari konten di kota Hyosan. Karena motor itu tentu saja tidak bisa membawa mereka semua, rekan polisi Song akhirnya pergi mengambil sebuah bis agar mereka semua bisa selamat bersama-sama. Sementara di SMA Hyosan, Chongsan dan teman-temannya akhirnya berhasil mempersiapkan rencana mereka. Pada awalnya rencana mereka berjalan dengan cukup baik, namun mereka tak menyangka kalau zombie di lantai itu sangatlah banyak, sehingga mereka harus berusaha keras untuk menahan semua zombie. Karena situasi itu, mereka pun terpaksa harus memukul beberapa zombie yang mencoba naik melewati tameng mereka. Sementara di kamp pengungsian, pemerintah menciptakan sebuah ruangan penelitian yang digunakan para ilmuwan untuk meneliti para zombie guna mencari cara untuk menghentikan penyebarannya. Di sana, seorang komandan pasukan militer bernama Komandan Jin ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk kasus tersebut. Setelah selesai memeriksa ruang penelitian, Komandan Jin mendapatkan informasi tentang seorang warga yang kabur dari kamp pengungsian.
Oleh sebab itulah Komandan Jin dan para pasukannya pergi ke tempat anggota dewan untuk meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Anggota dewan menjelaskan kalau petugas yang kabur saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah Hyosan untuk menyelamatkan putrinya. Oleh sebab itulah anggota dewan meminta Komandan Jin untuk segera mengirimkan bantuan ke sekolah Hyosan. Kembali ke sekolah Hyosan, Wujin yang ditugaskan untuk memeriksa para zombie mengisyaratkan pada teman-temannya kalau jalan mereka kini telah aman dari para zombie. Karena hal itu, satu persatu siswa pun bergegas keluar dan segera berlari ke atap sekolah. Sesampai di atap sekolah, Chongsan dan yang lainnya terjebak di sana karena pintu atap sekolah yang terkunci. Cholsu yang berada di atap sekolah memilih untuk tidak membukakan pintunya karena ia merasa semua teman-temannya sama saja dengan para pembuli. Di saat itulah regu penyelamat tiba di SMA Hyosan untuk menyelamatkan para siswa. Namun Cholsu yang berada di sana mengatakan kalau hanya ia yang selamat, sementara murid-murid yang lain sudah berubah menjadi zombie. Oleh sebab itulah regu penyelamat pun hanya mengevakuasi Cholsu dan langsung membawanya ke kamp pengungsian. Padahal di luar pintu itu, Chongsan dan teman-temannya masih berjuang melawan para zombie yang mulai naik ke atap sekolah. Di antara para zombie itu ada Guinam yang lagi-lagi muncul untuk balas dendam pada Chongsan. Di waktu yang sama, Enji yang berada di ruang guru memutuskan untuk membakar semua barang-barang di dalam ruang guru. Sesampai di atas, Guinam menarik Chongsan dan berniat mencongkel matanya. Beruntung saat itu Namra segera membantu Chongsan dan langsung melemparkan Guinam ke arah para zombie. Api yang semakin membesar di ruang guru membuat pintu darurat di atap sekolah terbuka secara otomatis. Dengan begitu, Chongsan dan teman-temannya pun berhasil masuk ke atap sekolah dan terbebas dari para zombie. Setelah naik ke atap sekolah, mereka melihat helikopter penyelamatan meninggalkan SMA Hyosan. Mereka pun segera berlari dan berteriak meminta pertolongan. Namun sayangnya tim penyelamatan tidak melihat mereka. Hal itu pun membuat mereka semua sangat sedih dan kecewa karena tim penyelamatan meninggalkan mereka. Tak ingin berlarut-larut dalam kekecewaan, Onjo dan teman-temannya memutuskan untuk tidak menyerah, sehingga mereka pun bekerja sama membuat kata SOS agar nantinya bisa dilihat oleh tim penyelamatan. Pada malam harinya, polisi Song dan yang lainnya sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan anak-anak kecil dan si YouTuber ke kamp pengungsian. Namun mereka sangat terkejut karena tidak sengaja menabrak seorang gadis yang sedang bersepeda di jalanan. Gadis itu ternyata adalah Enji. Polisi Song pun memeriksa keadaan Enji dan memastikan ia baik-baik saja. Anehnya, meskipun telah ditabrak oleh bis, Enji mengaku tetap baik-baik saja. Tiba-tiba saja mereka pun dikepung oleh pasukan militer yang sedang berpatroli di sekitar tempat tersebut. Oleh sebab itulah polisi Song, Enji, dan semua yang berada di dalam bis akhirnya dibawa ke kamp pengungsian. Di dalam aula sekolah, Mijin, Hari, dan kedua temannya masih terjebak karena salah satu teman gendut mereka sedang terluka. Karena hal itu mereka pun kesulitan kabur dari sana karena harus menggotong siswa gendut tersebut. Oleh sebab itulah Mijin pun meminta Hari untuk mengajarkannya cara memanah agar nantinya ia bisa membantu Hari melawan para zombie. Sementara di atap sekolah, Chongsan dan teman-temannya membuat api unggun dan duduk melingkari api unggun tersebut. Di tengah kehangatan api unggun, mereka mencoba melupakan semua hal tentang zombie dan mulai membangun suasana hangat dengan saling bercerita hal-hal yang menarik. Sesekali mereka juga melempar candaan dan gurauan layaknya remaja pada umumnya. Sementara di lantai bawah, Nayeon yang selama ini bersembunyi mulai keluar dari tempat persembunyiannya. Ia pun keluar dan mengambil sebuah kamera yang sebelumnya digunakan oleh Chongsan dan yang lainnya untuk mengabadikan pesan terakhir mereka. Nayeon pun menonton video itu sambil mengingat bagaimana Ibu Park menyelamatkannya dari Gyeongsu dan berpesan untuk kembali berkumpul bersama dengan teman-temannya.
나연아, 그리고 경수한테. Karena hal itulah Nayeon pun mengumpulkan beberapa makanan dari ruangan itu dan berniat akan membawakan makanan itu untuk teman-temannya yang lain. Namun saat Nayeon akan pergi ke atap sekolah, Guinam tiba-tiba datang menghampirinya. Guinam berkata kalau ia sangatlah lapar dan ia pun langsung menggigit Nayeon. Sangat disayangkan, Nayeon yang baru saja ingin meminta maaf pada teman-temannya harus berakhir tragis di tangan Guinam. Setelah menggigit Nayeon, Guinam berhasil memulihkan kondisinya dan mulai memanjat pipa yang mengarah ke atap sekolah. Seperti biasa, Guinam masih belum puas sebelum ia bisa mencongkel salah satu mata Chongsan. Oleh sebab itulah sesampai di atap sekolah, Guinam langsung berlari dan menyerang Chongsan. Suyok dan teman-temannya yang melihat hal itu langsung mencoba menyelamatkan Chongsan. Namun sayangnya Guinam yang terlalu kuat tak bisa dikalahkan dengan mudah. Sampai akhirnya Namra pun turun tangan dan berhadapan langsung dengan Guinam. Tak disangka pertarungan itu pun dimenangkan oleh Namra yang berhasil melemparkan Guinam dari atap sekolah. Sesampai di kamp pengungsian, polisi Song dan rekannya langsung diinterogasi oleh petugas militer. Di sana polisi Song mengatakan perihal laptop Pak Lee dan meminta Komandan Jin untuk mengirimkan pasukannya mengambil laptop tersebut. Karena virus itu dibuat oleh Pak Lee dan semua jawabannya ada di laptopnya. Di luar kamp pengungsian, Enji yang juga tiba di sana bertemu dengan Cholsu. Di sana Cholsu pun meminta maaf pada Enji karena sebelumnya membiarkannya pergi mencari handphone Guinam sendirian. Oleh sebab itulah sebagai permintaan maaf, Cholsu pun memberikan makanannya pada Enji agar Enji tidak perlu mengantri. Namun Enji malah menolak makanan itu dan berkata kalau ia ingin memakan Cholsu. Setelah melemparkan Guinam ke bawah, Chongsan dan teman-temannya mulai merasa sedikit lega. Mereka pun berterima kasih pada Namra karena telah menyelamatkan mereka semua. Namra yang dikenal pendiam mengungkapkan kalau hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan untuknya. Ia berharap setelah semuanya selesai, mereka semua bisa berkumpul lagi dan membuat api unggun bersama. Tak lama kemudian helikopter tim penyelamat pun kembali tiba. Chongsan dan yang lainnya merasa sangat bahagia karena mereka akhirnya bisa dievakuasi oleh tim penyelamat. Sesampai di sana, tim penyelamat pun langsung memeriksa keadaan mereka semua. Kemudian tim penyelamat berkata kalau mereka semua akan diselamatkan setelah tim penyelamat menyelesaikan misinya terlebih dahulu. Kali ini tim penyelamat dikirim untuk masuk ke SMA Hyosan dan mengambil laptop Pak Lee di ruangan laboratorium. Oleh sebab itulah tim penyelamat pun meminta mereka semua untuk tetap tenang sampai misi mereka selesai dilakukan. Setelah menyelesaikan misi, tim penyelamat bersiap untuk mengevakuasi semua siswa. Namun Komandan Jin tiba-tiba mengirimkan perintah untuk membatalkan semua penyelamatan di SMA Hyosan. Pasalnya di kamp pengungsian, Enji menggigit Cholsu di hadapan semua orang. Itu artinya Enji selama ini telah terinfeksi namun tidak menunjukkan gejala apapun. Hal itu pun membuat Komandan Jin takut kalau para siswa di sana juga sama seperti Enji. Oleh sebab itulah Komandan Jin meminta para pasukannya untuk segera kembali dan meninggalkan semua siswa yang berada di sana. Hal itu pun membuat Chongsan dan teman-temannya merasa sangat sedih dan frustasi. Kini semua harapan mereka telah hilang dan tidak ada lagi siapapun yang akan menyelamatkan mereka. Karena kejadian itu, Komandan Jin pun memutuskan untuk memisahkan semua warga yang dievakuasi dari kota Hyosan untuk menghindari kasus yang sama seperti Enji. Tak lama kemudian, hujan pun mulai turun di kota Hyosan. Hal itu tentu saja membuat Chongsan dan teman-temannya sangat bahagia karena mereka belum minum selama beberapa hari. Di tengah derasnya hujan, Chongsan mendapatkan ide untuk kabur dari sana menuju ke lapangan tenis yang terhubung dengan bukit belakang sekolah. Dengan melewati bukit itu, mereka akan sampai di perbatasan yang menghubungkan
menghubungkan kota Hyosan dan kota lain. Karena tidak mungkin ada yang akan menyelamatkan mereka, jadi mau tidak mau mereka harus menyelamatkan diri sendiri. Nah, rencananya mereka akan memanfaatkan suara hujan yang deras untuk menutupi suara langkah kaki mereka. Dengan begitu, para zombie tidak akan menyadari keberadaan mereka. Setelah itu mereka pun mulai menjalankan rencana tersebut. Dengan berjalan secara perlahan, Chongsan dan teman-temannya bisa melewati para zombie di sekitar mereka tanpa diketahui. Namun setelah sampai di halaman depan sekolah, Chongsan sangat terkejut melihat ibunya yang sudah menjadi zombie. Hal itu tentu saja membuat Chongsan sangat sedih dan merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Dan part ketiga pun akhirnya selesai. Tinggal satu part terakhir, drama All of Us Are Dead selesai ya guys. Jadi tungguin aja ya part terakhir dari drama ini. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye.